ini kan sampai sejauh ini kan masih banyak tempat-tempat yang terisolir kayak gitu ya. Iya, Listrik masih susah dan banyak yang mungkin belum sebahagia kita kayak gitu ya, bisa menikmati listrik tinggal colok kayak Iya gitu ya. benar. Di sana itu untuk listrik itu sebuah hal yang Kalau sangat berharga. Jadi energi terbarukan itu adalah sebuah energi yang bisa diperbarui, tidak akan habis kayak gitu ya. Contohnya seperti energi air, panas matahari, energi angin, gelombang laut, kemudian juga ada energi panas bumi. Nah, itu adalah energi yang bisa diterbarukan. Jadi kita pakai itu akan ada terus selama kita bisa menjaga keberlanjutan lingkungan yang kita tinggali. Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Pusuara. Di podcast Basuara edisi kali ini kita kedatangan tamu dari jauh nih, dari Manokwari, Papua Barat. Beliau adalah Mas Ari. Mas Ari ini adalah Direktur Perkumpulan Pionir Tanah Papua. Iya. Pionir sendiri apa yang udah dilakukan nih? Bagaimana mendorong pengetahuan masyarakat tentang energi baru dan terbarukan ini, mendorong awareness-nya mereka? Oke, kalau Pionir sendiri mendorong isu ini ya, itu kita melakukan beberapa pilot project kayak gitu. Contohnya itu di daerah Taman Pesisir Jenwomong, itu di daerah kawasan konservasi Penyu Belimbing di Kabupaten Tambrauw. Tambrauw, ya dulu itu masih masuk wilayah Papua Barat. Cuma 2023 itu sudah Ada pisah pemekaran fungsi ya. pemekarannya jadi Papua Barat Daya kayak gitu ya. Nah, di situ kita di salah satu kampung yang namanya Kampung Womom, distrik Tobo. Nah, di situ kita mencoba membangun konsep desa mandiri energi. Gitu ya. Nah, di situ juga sekaligus kita melakukan revitalisasi. Jadi memang kampung itu sudah ada bantuan PLTS perumahan gitu ya dari pemerintah. Nah, dari data awal yang kami temui itu secara kajian potensi sudah sesuai kayak gitu, memang daerah tersebut berpotensi untuk dikembangkan tenaga surya kayak PLTS surya. Kemudian ternyata tadi seperti yang saya temukan di awal tadi bahwasanya kampung ini itu PLTS-nya semua sudah tidak berfungsi gitu. Dan listrik itu menjadi kebutuhan yang sangat mewah kayak gitu di sana ya. Karena untuk mendapatkan listrik itu mereka harus menghidupkan genset kayak gitu ya. Genset dengan BBM kayak gitu yang, dan BBM itu tidak bisa didapatkan di kampung itu. Jadi tergantung lagi, harus nunggu Tergantung pasokan lagi. dari luar ya. Bukan pasokan dari luar, mereka harus mencari keluar kayak Oh, gitu. mereka yang harus Mencari pergi. keluar, Oke. mencari keluar menggunakan longboat kayak gitu ya. Untuk perjalanan pulang pergi aja tuh bisa menghabiskan uang yang bukan 100-200, bisa jutaan kayak gitu ya. Beli itu. Kemudian kalau seumpama dikonversi pun dari sana belinya dia 10.000, setelah sampai di kampung itu bisa nilainya 20 sampai 30.000 kayak gitu. Dikonversi dengan tadi ongkos transport Semakin itu. berat lah ya. Semakin berat, Pak. Padahal per tiap harinya untuk menyalakan genset itu minimal dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu mereka membutuhkan minimal 5 liter BBM. Itu per satu rumah tangga. Kalau itu ada 2 genset di situ. Jadi Jadi sekelompok gitu ya. dibagi karena nanti kalau berapa di kakak gitu ya, per betul. genset gitu ya. Genset. Jadi kalau butuhnya sekitar 10 literan lah. 10 literan itu mungkin kalau dinilaikan rupiah per harinya bisa mencapai 400-an ribu sampai 500.000 untuk kebutuhan hari. listrik per hari gitu. Dan mereka tidak punya penghasilan yang menentu masalah itu. Mereka akan punya BBM itu cuma kalau dana kampung itu masih ada. Kalau tidak ada berarti mereka nggak akan menikmati listrik. Mereka hidup dalam gelap paling dengan lampu-lampu lentera kayak gitu. Lampu lentera. Nah, itu yang kami datang melihat keadaan seperti itu tuh yang akhirnya cobalah kita konsep membangun desa mandiri energi di sini gitu. Bagaimana masyarakat bisa mandiri memenuhi energi listriknya dari potensi yang mereka sendiri. Akhirnya pada tahun 2021 waktu itu saya mengajak salah satu kolega saya juga, pemerhati energi terbarukan juga. Saya ngobrol-ngobrol, oh ya ini keren ini, oke kita coba kayak gitu kan, siapa tahu ini
solusi kedepannya yang bisa kita tawarkan ke pemerintah kayak gitu kan, dan bisa direplikasi untuk tempat-tempat lain. Berproses dari tahun 2021 kita melakukan kajian ulang lagi nih. Jadi memang kita baseline lagi dari nol. Jangan sampai nanti rencana itu salah kayak gitu kan. Iya, Takutnya iya, benar-benar. kalau kita meneruskan dari yang lama itu kalau udah salah dari perencanaan pasti akan seterusnya pasti akan salah. Kita kaji ulang lagi potensinya, kemudian kita studi perencanaannya, kemudian karena memang di mereka masih punya PLTS kayak gitu ya yang udah mati, akhirnya pada tahapan kedua setelah itu kita melakukan revitalisasi. Nah, revitalisasi itu pun bukan kami yang melakukan kayak gitu ya, masyarakat yang melakukan kayak gitu kan. Hal mengejutkan yang saya dapati adalah ternyata masyarakat itu mudah diajari ternyata. Secara teori mereka susah diajari, tapi saat melakukan praktek itu mereka cepat kayak gitu. Dan bahkan ada satu orang perempuan juga yang bisa melakukan itu, dan dia tertarik juga kayak gitu loh, tanpa kita paksa kayak. Salah satunya tuh kemarin namanya kalau nggak salah Ibu Delila Yesa gitu. Nah dia sebenarnya tuh ini pekerjaan laki-laki kayak gitu kan, yang harus nanti kan kalau proses perawatannya itu kan mereka perlu manjat-manjat, kayak membersihkan, mengecek ini itu kayak gitu kan. Ternyata dia tertarik dan dia mau melakukannya. Ternyata perempuan bisa juga loh Mbak. Dan malah lebih teliti menurut saya untuk melakukan hal itu. Biarpun agak lambat tapi secara hasil mereka teliti. Dan dari itu juga poin kedua kita temui bahwa saya memang masyarakat Papua ini sebenarnya tidak bodoh. Tapi memang proses transfer knowledge-nya itu yang belum terjadi di mereka. 2001, 2022 itu sudah tahap pertama kita revitalisasi, itu yang melakukan adalah masyarakat sendiri. Kita cuma sebagai memberikan pelatihan, trainer, kemudian mendampingi kayak itu, dan ternyata mereka bisa. Sama mereka kadang masyarakat tuh hanya perlu diberi kesempatan gitu ya Mas Cocok, ya. betul sekali. Mbak, memang itu kesempatan itu yang tidak diberikan. Kadang-kadang orang lain tuh sudah menilai rendah duluan kayak gitu kan, akhirnya tidak bisa memberikan kepercayaan pada sebenarnya mereka itu mampu. Ada satu orang juga yang namanya Levinus itu, bahkan dia sampai sekarang kalau ada kerusakan di tempat lain dia dimintai bantuan untuk membantu memperbaiki di daerah lain kayak gitu kan. Nah, itu capaian yang cukup membanggakan kayak gitu kan. Akhirnya kegiatan kami ini berdampak positif kayak gitu ya, bukan hanya untuk daerah itu saja, untuk individu ini saya, tapi ternyata juga untuk daerah sekitarnya juga. Jadi PLTS yang tadi udah terbengkalai ini akhirnya sudah dimanfaatkan lagi oleh Ya, masyarakatnya. selama berproses 2 tahun Mbak, karena itu kan juga kalau sana itu kan kadang-kadang kita terhambatnya kan di transportasi karena kosnya tinggi ya gitu. Itu wilayahnya di mana? Menyeberang pulau gitu ya Mas ya? Kalau kita dari Manokwari itu saya harus melakukan perjalanan ke Sorong dulu, naik pesawat. Kemudian nanti setelah itu lanjut pakai lagi mobil 4x4 nih, dengan jalur yang aduhai kayak gitu ya, dengan jalur yang berlumpur, tani dan sebagainya itu 3 jam lagi untuk ke Sosa Dari sampai pusat ke kota Sorong gitu ya. sampai ke Sosapor. Dari Sosapor kita masih harus lanjut lagi pakai longboat sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Ini semua alat transportasi udah digunakan gitu ya. Iya, jadi itu sudah kekuatan laut, udara, itu darat semua dipakai kayak gitu ya, avatar kayak gitu. Baru nyampe tuh setelah pakai longboat di lagi. tempat itu kayak gitu. Jadi memang butuh karena sasaran kita kan dari daerah yang terisolir ya, memang butuh sumber daya yang banyak kayak gitu. Jadi memang kita nggak bisa intens setiap bulan, jadi sekitar kita ada anggaran baru kita jalan gitu. Jadi berproses selama 2 tahun itu, akhirnya satu kampung ini saat ini sudah terpenuhi kebutuhan listrik tanpa bergantung pada sumber energi fosil. Jadi gensetnya itu sekarang, kemarin terakhir saya datang nih bulan kemarin ini, malah bangunan gensetnya udah dibongkar, sudah tidak ada gensetnya kayak gitu. Jadi sekarang mereka udah pure murni pakai energi terbarukan dari PLTS hasil revitalisasi masyarakat yang kita dampingi. Luar biasa. Nah, di situ juga bukan hanya di samping itu, selain kapasitas untuk mereka melakukan
perbaikan, perawatan, tetapi di sisi lain kami juga secara kelembagaan kami juga mendampingi mereka untuk membantu membuat proposal kayak gitu. Melalui pionir atau kayak fiskal sponsornya kayak gitu ya. Kami mengajak mereka untuk menuangkan ide terkait desa mandiri energi, apa yang dibutuhkan. Oh, mereka butuh lampu penerangan jalan kayak gitu. Ide-ide itu yang akhirnya kami tuangkan menjadi sebuah proposal gitu. Jadi proposal bukan dari kami membantu saja. Jadi ide-ide itu dari masyarakat, kita tampung, kita buat proposal, kemudian kita ajukan dana CSR itu ke Pertamina waktu itu. Dan syukurnya alhamdulillah tembus, Mbak. Wah. Mereka dapat bantuan lampu penerangan jalan dengan energi terbarukan dari Pertamina. Ada 20 lampu waktu itu. Dan saat ini akhirnya jalan mereka setiap hari itu udah terang tanpa harus bayar. Yang dulu mereka takut keluar malam saat ada kapal masuk dan sebagainya, saat ini mereka sudah tenang Sudah begitu lewat bebas jalan ya sudah. karena terang. Iya, betul. Dan bahkan masyarakat kampung-kampung sebelah kayak gitu sudah datang ke ke Kampung Womom, itu namanya Kampung Womom, ke situ untuk belajar bagaimana untuk merawat kayak gitu ya, dan pengen juga menjadi kampung seperti Kampung Womom itu. Berarti secara tidak langsung ini juga terreplikasi ke wilayah-wilayah lainnya ya. Iya, minimal teredukasi, kemudian terinfeksi lah kayak gitu. Ada keinginan, minimal sudah ada keinginan dari kampung-kampung lain kayak itu kan. Tinggal bagaimana nanti pemerintah kampung ataupun kedepannya itu mungkin pemerintah itu bisa menindaklanjuti kayak gitu kan. Kalau dari NGO itu kan kayak kita kan pasti Kita juga terbatas gitu ya. tergantung dari sumber pendanaan kayak gitu. Kalau kita sih pengennya semua daerah itu ya kita dampingi kayak gitu Iya, kan. kalau bisa ya. Jauh-jauh kayak gitu kan. Akhirnya biar listrik itu semua bisa merasakan. Oke, Mas Ari, terima kasih banyak untuk kesempatannya diskusi Siap, makasih, dengan Maulia. kita, dengan Iya. teman-teman sahabat bakti sekalian Iya. ya. Sukses buat Perkumpulan Pionir. Oke, terima kasih. Oke, sahabat bakti, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Mas Ari, Direktur Perkumpulan Pionir Tanah Papua. Sahabat bakti, seperti biasa podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Bagi teman-teman tuli yang juga ingin mengikuti podcast Basuara dapat mengakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata saya Alia, mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti podcast Basuara edisi kali ini dan sampai bertemu lagi di podcast Basuara edisi berikutnya.